Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya. Saudaraku, kehidupan seseorang yang berharga di mata Allah pasti berbau harum. Bukan berbau busuk yang menjijikan, karena pasti bisa dinikmati oleh Tuhan. Dan kehidupan seseorang yang berharga di mata Tuhan pasti menjadi keharuman bagi Tuhan sejak dia hidup di dunia ini. Kalau dimasukkan di dalam dunia musik, mungkin menjadi sebuah melodi indah atau simfoni indah yang bisa didengar oleh Tuhan dan dinikmati diulang-ulang terus setiap saat. Maka Allah menghendaki orang-orang seperti ini ada di dalam rumah Bapa suatu hari nanti. Dan ini menjadi pertanyaan bagi engkau dan saya. Apakah kita ini sudah berbau harum di hadapan Allah atau belum, saudaraku? Apakah kita sudah menjadi rangkaian not-not yang akhirnya menjadi nada indah, sebuah lagu yang indah, simfoni indah yang bisa didengar oleh Bapa atau belum? Dan kalau engkau dan saya sungguh memikirkan akan hal ini, kita bisa gemetar ya saudaraku, betul gak? Kita bisa merasa gentar begitu, rasanya sudah belum ya aku ya. Betul kan saudaraku, kita punya perasaan itu. Kemudian ketika kita ada kesempatan untuk berbuat dosa, kita bisa berkata, aduh aku gak mau berbuat salah lagi . Kita kepikiran apa yang jahat, yang jelek gitu, kita berpikir aduh jangan deh aku nanti membuat sumbang lagu yang seharusnya didengar nikmat oleh Tuhan. Artinya kita akan berhati-hati dalam setiap gerak-gerik hidup kita, dengan segala apa yang kita ucapkan, perbuatan, perilaku kita. Betul gak saudaraku? Karena kita adalah anak-anak Allah dan disertai oleh Allah. Maka sudah seharusnya semua yang kita lakukan untuk Allah. Dan ingat loh, semua menimbulkan respon Allah yang kita lakukan itu. Maka ironisnya, irama hidup manusia pada umumnya tidak memperdulikan perasaan Allah itu. Kita gak mau mengulik gitu loh. Maksudnya kita gak mau mengulik atau mencari atau observe apa yang memuaskan hati Tuhan itu apa ya. Apa yang memuaskan perasaan Tuhan melalui pikiranku apa ya? Apa yang memuaskan hati Tuhan melalui kelakuanku apa ya? Itu gak ada orang mau ngulik di situ. Manusia don't care dengan Tuhan. Itu yang fakta di lapangan. Makanya renungan The Message setiap hari saya sebetulnya kalau Bapak Ibu saudara-saudari mendengarkan renungan-renungan yang saya sampaikan, itu fokusnya adalah untuk kita lebih menghormati perasaan Tuhan. Sampai kita bisa di satu pemahaman bahwa aku hidup, aku untuk menghormati Dia. Dengan sikap hormatku itu aku sedang menghibur hati Allah. Dari banyaknya jutaan, miliaran, triliunan manusia yang tidak menghormati Allah, biarkan aku menjadi salah satu bagian terkecil, sangat kecil, tapi aku mau menyumbangkan melodi indah untuk Tuhan. Kan indah saudaraku begitu. Benar kan? Karena kalau tidak, kita tidak memikirkan hal itu. Ini adalah sikap yang tidak menghormati Allah. Padahal firman Allah berkata, barang siapa menghormati aku, kuhormati dia. Orang lebih mencari kehormatan manusia daripada mencari kehormatan Allah. Bahkan sampai di gereja pun, di pelayanan gerejawi pun, mereka masih cari penghormatan manusia, bukan cari penghormatan Allah. Itu fatal saudaraku. Jadi kalau kita sungguh-sungguh takut akan Allah, menghormati Allah dengan menjaga perasaan Allah, firman Tuhan berkata, ku hormati dia. Itu Tuhan yang ngomong. Maka tidak heran kalau kematian orang yang dikasihi Tuhan itu berharga saudaraku. Karena sejak di dunia, orang itu sudah menghormati Allah.
Sekarang kita tanya serius dalam diri kita, seberapa kita menghormati Allah? Saudaraku, jujur ya, dalam hatimu jawab, seberapa kita menghormati Allah? Ini diperkarakan tiap saat. Jangan sesekali, tapi setiap saat. Seberapa aku menghormati Allah? Biar pertanyaan ini mengejar kita tiap saat, memburu kita, memojokkan kita sampai kita mau tidak mau berjuang untuk menghormati Allah. Ya, bersyukur kalau hari ini kita memahami ini, kita mendengar renungan model begini, dan ayo kita berbalik segera, saudaraku. Kita akan mengerti dan menghayati ini dengan lebih lengkap ketika kita nanti menghadap pribadi Tuhan itu sendiri. Karena bahwa Dialah yang layak menerima hormat, pujian, sanjungan dengan segenap hidup, segenap hatimu dan hatiku. Maka dari itu kita harus menghayati keberadaan Allah dengan baik. Dia menyertai kita dan konsekuensinya adalah kita harus menjaga perasaannya. Maka untuk itu jangan takut berjanji hidup benar. Hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup suci. Aku cuma mau inginin Tuhan aja. Coba yuk latihan di situ, saudaraku. Aku mau hidup suci aja, aku gak mau salah lah. Hari ini aku mau hidup bener gitu. Ya, jangan takut karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik dari ini, gak ada. Dan ini memang satu-satunya yang harus kita pilih dan pilihan kita cuma ini. Gak ada jalan keluar lain. Supaya kehidupanmu dan kehidupanku bisa jadi harum di penciuman Allah. Pernahkah kita bayangkan orang yang dijatuhi hukuman mati, saudaraku? Di mana tidak ada lagi kesempatan untuk negotiate, untuk naik banding dan sebagainya. Pasti orang itu akan menyesal dalam dirinya dan berpikir, seandainya waktu itu aku berkata tidak, atau seandainya aku tidak melakukan itu, kalau bisa waktu diputar balik, aku gak mau menerima permintaan itu. Tapi sekarang sudah terlanjur. Kalimat seandainya waktu bisa diputar balik itu bisa menjadi satu kalimat yang akan keluar dari mulut kita kalau kita sudah menghadap Tuhan suatu hari nanti. Seandainya waktu bisa diputar balik. Seandainya aku menolak untuk tidak berbuat sesuai dengan apa yang iblis katakan. Aku mau hidup seperti seturut Tuhan. Seandainya. Tapi sudah terlambat, saudaraku. Terlambat. Kalau kita masuk neraka, kita tidak bisa putar ulang waktu lagi, dan itu mengerikan. Jadi bersyukurlah kalau kita sekarang menghadapi banyak pergumulan. Aduh, saudaraku, kadang kalau menghadapi pergumulan itu tidak habis-habisnya. Betul ya? Banyak masalah yang akhirnya bisa membuat kita melihat kemuliaan Allah. Kita bisa mengerti tangan Tuhan itu mau arahkan kita kemana sih dengan banyaknya persoalan hidup ini. Betul loh, kadang kalau kita mikirin banyak problematika, pelayanan, pekerjaan, keluarga, betul gak? Studi, masih banyak kan saudaraku. Pertemanan, ini dan itu masih banyak, keuangan. Aduh, banyak saudaraku. Makanya sekarang ini laris kan perawatan wajah, karena banyak orang sudah banyak jadi keriput, jadi aduh saudaraku, karena apa? Beban hidup. Ya, tapi bersyukur kalau kita di dalam Tuhan, permasalahan itu menjadi sesuatu yang bukan malapetaka, tetapi sesuatu yang bisa kita lihat dari sudut pandang Allah, bahwa itulah yang akan mendatangkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Karena memang dengan cara itu Firdaus bisa kita rengkuh, saudaraku. Dan orang yang terpaku memandang kemuliaan dunia pasti tidak dapat memandang kemuliaan Allah. Itu pasti. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, yuk saya mau ajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message pagi hari ini. Kita jadikan Tuhan satu-satunya alasan hidup kita. Lebih baik aku mati daripada aku tidak membuat Tuhan senang. Lebih baik aku tidak pernah ada daripada aku ada lahir di bumi ini, tapi aku menjadi
sesuatu yang berbau busuk di hadapan Allah. Benar loh saudaraku, ini menjadi bukan lebay, tapi ini sesuatu yang harus kalian renungkan. Kita harus memasuki fase-fase hidup yang benar-benar hanya tentang Tuhan, saudaraku. Mazmur 73 mengingatkan kita bagaimana orang tulus itu dihajar Tuhan. Tapi akhirnya dia bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudaraku, kita masih punya kesempatan nih. Kita masih hidup. Jangan lewatin ya kesempatan ini. Jangan mendengar suara daging yang berkata, percuma nanti kamu berdosa lagi. Akhirnya membuat kita tidak berkomitmen sungguh-sungguh. Jangan beri peluang kepada suara iblis untuk berpangkal di dalam pikiran dan hati kita. Kita mau berjuang, pokoknya aku mau hidup seperti Yesus hidup. Jangan seperti Simpson yang sudah jadi buta, dipermalukan di depan banyak musuhnya. Di akhir hidupnya dia berkata, tolong beri aku kesempatan satu kali lagi. Dia mempertaruhkan hidupnya satu kali dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Kita jangan sampai begitu. Hari ini kita mau berjuang, menggunakan kesempatan itu dengan baik. Jangan ceroboh saudaraku. Kita mau sungguh-sungguh membawa keharuman buat Tuhan, merajut senyum Tuhan, menjadi sebuah lagu indah, simfoni indah di pendengaran Allah. Renungkan ini saudaraku dan kita berjuang bersama. Selamat pagi, God bless you.